menjelaskan tentang kelompok sosial. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang kelompok sosial. Yang pertama yaitu kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan yang saling berinteraksi. Yang kedua yaitu ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan. Yang kedua yaitu merasa memiliki kepentingan yang sama, mempertahankan nilai hidup yang sama. Yang ketiga yaitu memiliki struktur sosial. Yang keempat, memiliki norma kelakuan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pembentukan kelompok sosial. Pembentukan kelompok sosial terbagi menjadi 3 yaitu kepentingan yang sama. Yang kedua yaitu adanya peraturan daerah yang atau keturunan. Yang ketiga, berdasarkan daerah yang dan wilayah yang sama. Kelompok sosial memiliki syarat-syarat. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi 2 yaitu syarat kelompok sosial yaitu terbagi menjadi 3. Menurut Robert Thomas dan sosiolog asal Amerika, ada 3 kriteria kelompok sosial. Yang pertama, mempunyai pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi kalau dia adalah anggota kelompok. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi diikuti oleh anggota kelompok. Menurut Sarjono Soekarto, sosiolog asal Indonesia, ada 5 syarat kelompok sosial. Yang pertama, anggota kelompok sadar akan kalau dia itu bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang dengan yang lain. Yang ketiga, adanya peraturan pengikut yang dimiliki bersama. Yang keempat, adanya struktur, kaidah dan pola perilaku yang sama. Yang kelima, sistem dan proses. Yang kedua, cara pembentukan kelompok sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan timbal balik. Yang kedua, adanya peraturan bersama. Yang ketiga, terdapat kesadaran. Yang keempat, struktur atau berkaidah. Aku terpana Yang kedua, pesona pihak yang berinteraksi. Indonesia. Pihak yang berinteraksi diikuti oleh anggota kelompok. Menurut Sarjono Soekarto, sosiolog asal Indonesia, ada 5 syarat kelompok sosial. Yang pertama, anggota kelompok sadar akan kalau dia itu bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang dengan yang lain. Yang ketiga, adanya peraturan pengikut yang dimiliki bersama. Yang keempat, punya struktur, kaidah dan pola perilaku yang sama. Yang kelima, sistem dan proses. Yang kedua, cara pembentukan kelompok sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan timbal balik. Yang kedua, adanya kepentingan bersama. Yang ketiga, terdapat kesadaran. Yang keempat, berstruktur atau berkaidah. Macam-macam kelompok sosial. Yang pertama, in-group dan out-group. Yang kedua, kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang ketiga, membership group dan referensi group. Yang keempat, paguyuban atau Gemeinschaft dan patembayan atau Gesellschaft. Yang kelima, kelompok formal dan kelompok informal. Yang keenam, kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Yang pertama, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Hal ini ditandai dengan kerjasama, persahabatan, keteraturan, dan perdamaian. Outgroup
Outgroup merupakan kebalikan dari in-group. Outgroup ditandai dengan sikap ketidakpedulian, kebencian, permusuhan, dan sikap saling membenci. 2. Kelompok primer dan kelompok sekunder. A. Kelompok primer, yaitu suatu kelompok di mana kita dapat mengenal orang lain sebagai pribadi secara akrab. Contohnya keluarga. Yang B. Kelompok sekunder, yaitu kelompok yang terdiri dari atas banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan bersifat sementara. Contohnya koperasi. 3. Membership group dan referensi group. A. Membership group, kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. B. Referensi group, kelompok yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. 4. Paguyuban atau Gemeinschaft dan Patembayan atau Gesellschaft. A. Paguyuban atau Gemeinschaft, yaitu bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat kekal. B. Patembayan atau Gesellschaft, yaitu suatu masyarakat yang berdasarkan atas jalinan hubungan yang kontraktual dan bukan berdasarkan tradisional. 5. Kelompok formal dan kelompok informal. A. Kelompok formal, kelompok yang memiliki acuan tegas dan sengaja dibentuk atau diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama. B. Kelompok informal, kelompok yang tidak resmi serta tidak memiliki struktur yang pasti. 6. Kelompok okupasional dan kelompok volunteer. A. Kelompok okupasional, kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. B. Kelompok volunteer, kelompok yang memiliki kepentingan sama namun tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Kelompok sosial tidak teratur. 1. Kerumunan. 2. Publik. 3. Massa. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan yaitu individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan di dalam waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan. A. Bersifat sementara. B. Berartikulasi dengan struktur sosial. C. Berlawanan dengan norma-norma hukum. Yang kedua, publik. Publik yaitu suatu kelompok yang tidak menjadi satu kesatuan. Publik dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kelompok Western interest, yang kedua, kelompok newcomer, yang ketiga, kelompok yang pasif. 3. Massa. Massa yaitu kumpulan orang yang mempunyai kehendak atas pandangan yang sama, tetapi tidak berkerumun pada suatu tempat serta mengikuti kejadian dan peristiwa yang penting. Massa ada 2 macam, yaitu massa yang konkret dan massa yang abstrak.